Pernah nggak sih kamu ditugaskan di bidang yang sama sekali baru, dan itu pun langsung harus memimpin? Itulah yang dialami sama Pak Edi Abdurrahman, seorang birokrat senior dari Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit. Padahal sebelumnya beliau lebih dikenal sebagai ahli di bidang kepabeanan dan fiskal, yang dimana jauh banget dari dunia perkebunan dan sawit. Saat pertama kali menjabat, Pak Edi mengakui bahwa beliau nggak punya latar belakang sawit sama sekali, tapi justru disitulah terlihat nilai kompeten dan profesionalisme beliau. Alih-alih merasa minder, Pak Edi justru memilih untuk belajar cepat, membaca laporan teknis, berdiskusi dengan ahli, bahkan turun langsung ke lapangan, ngobrol langsung sama pegawai di lapangan untuk memahami rantai nilai sawit dari hulu ke hilir. Kalau kata beliau sih, saya belajar lagi dari nol, karena memimpin artinya juga terus belajar. Beliau juga memperlihatkan bahwa kompetensi bukan sekedar tahu banyak, tapi juga mau belajar terus. Dalam waktu singkat, beliau memahami mekanisme penghutan ekspor sawit, kebijakan biodiesel, hingga program peremajaan sawit rakyat. Bahkan, di bawah kepemimpinannya, BPD PKS berhasil memperkuat program B30 yang berkontribusi besar bagi ketahanan energi nasional. Artinya, kemampuan belajar cepat dan adaptif menjadi kunci kompetensi nyata. Sikap profesional juga terlihat dari cara beliau memimpin dengan integritas. Saat banyak kritik publik terkait transparansi dana sawit, Pak Edi justru memilih terbuka terhadap audit dan menjelaskan mekanisme penggunaan dana ke publik. Beliau memprioritaskan tata kelola yang bersih, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi publik yang jujur. Profesionalisme baginya bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab dan akuntabilitas. Salah satu kebiasaan Pak Edi yang menarik adalah mendahulukan hal yang paling berdampak. Di tengah banyaknya program, beliau fokus dulu pada kepentingan si petani kecil dan keberlanjutan industri. Misalnya dengan mempercepat program replanting sawit rakyat sebelum memperluas kampanye global. Karena menurutnya, kalau akar industrinya, yaitu petani nggak kuat, yang di atas juga akan rapuh. Prinsip ini mencerminkan kebiasaan mendahulukan prioritas, mengutamakan hal yang strategis dan berdampak jangka panjang. Dari kisah Pak Edi Abdurrahman, kita belajar bahwa menjadi ASN yang kompeten berarti memiliki semangat untuk memberikan kinerja terbaik dalam tugasnya. Kinerja terbaik dapat terwujud jika ASN ahli di bidangnya, tidak hanya pandai dengan pengetahuan dasar, tetapi terus memperdalam keahliannya agar mampu menjadi rujukan dan pembimbing bagi rekan kerja lainnya. Oleh karena itu, ASN harus memiliki learning agility. Apa itu learning agility? Yaitu kemampuan untuk terus belajar dari pengalaman, mampu beradaptasi terhadap perubahan, dan mau mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah. ASN yang lincah dalam belajar tidak takut terhadap tantangan dan perubahan, karenanya justru menjadi kesempatan untuk berkembang. ASN dengan learning agility tidak pasif menunggu perintah, tetapi proaktif mencari peluang untuk terus belajar, baik melalui berbagai pelatihan, pengalaman kerja, maupun berbagi pengetahuan dengan rekan kerjanya.